Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Tindak Tutur Berbahasa Pemimpin dalam Wacana Rapat Dinas Kajian Pragmatik dengan Pendekatan Gender. Artikel ini ditulis oleh Prayitno pada tahun 2009 dan dipublikasikan oleh Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra volume 21 nomor 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aini Sabrini, NIM E1E017004, kelas 7A reguler pagi, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Adapun materi yang akan saya jelaskan ialah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan, salah satu aspek penting dalam menganalisis pemakaian bahasa adalah maksud pembicara atau speaker meaning. Selanjutnya, maksud pembicara tersebut sangat ditentukan oleh konteks, yaitu waktu, tempat, peristiwa, proses, keadaan, dan mitra tutur. Pemahaman maksud pembicara yang demikian merupakan bidang garap pragmatik. Pragmatik adalah ilmu linguistik yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Terdapat banyak hal yang mendasari munculnya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbahasa. Di antaranya, perbedaan pemakaian bentuk tindak tutur antara pemimpin perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada masalah proses dan makna, sehingga metode penelitian yang digunakan oleh Prayitno untuk menyimpulkan data utama dilakukan dengan teknik. Yang pertama, teknik rekam. Yang kedua, teknik simak. Yang ketiga, teknik catat. Yang keempat, teknik pengamatan, dan yang kelima, teknik wawancara atau kerjasama dengan informan. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode padan, yaitu metode untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan lingual tertentu dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa. Materi selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi antara pemimpin perempuan atau PP dan pimpinan laki-laki atau PL dalam wacana rapat dinas dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada tindak tutur asertif NPPL dan NPL. Tindak tutur asertif yang sering digunakan oleh PL secara sintaktik memiliki konstruksi penutur PL. Berfungsi sebagai S diikuti subtindak tutur menguatkan, menegaskan, meramalkan, atau memprediksi, mendesak, mengeluh, dan sedikit membual di samping menceritakan. Yang kedua ada tindak tutur direktif NPP dan NPL. Tindak tutur direktif yang digunakan oleh NPP dalam rapat dinas termanifestasikan ke dalam sub TT harapan dan permohonan. Pemakaian TT direktif oleh NPL tersebut termanifestasikan ke dalam sub-sub TT seperti permintaan dengan sangat, tuntutan, anjuran, perintah, dan larangan. Yang ketiga ada tindik tutur kominisif NPP dan NPL. NPP mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk menggunakan tindak tutur bentuk sub TT menjanjikan
atau berjanji dalam suasana rapat dinas dan pertemuan-pertemuan tidak resmi lainnya. Yang keempat, ada tindak tutur ekspresif NPP dan NPL. Bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif NPP itu dinyatakan ke dalam sub-sub TT, penyampaian salam, penyampaian rasa terima kasih, permohonan maaf, dan penyampaian selamat, serta penyampaian rasa simpati terhadap T. TT yang digunakan oleh NPP ini menunjukkan rasa hormat, rasa terima kasih, dan simpatinya kepada stafnya. Yang kelima ada tindak tutur deklaratif NPP dan NPL. Tindak tutur deklaratif yang digunakan oleh NPP dinyatakan ke dalam sub TT penetapan berupa kesesuaian antara isi proposi dengan kebenaran atau realitas. Sebaliknya, tindak tutur deklaratif yang digunakan oleh NPL dalam rapat dinas secara umum berupa penegasan atau kebenaran realitas yang dihadapi oleh T. Yang terakhir atau yang keenam ada tindak tutur rogatif. Tindak tutur rogatif NPP dinyatakan ke dalam sub TT bertanya dan menyaksikan atau mempertanyakan. Tindak tutur rogatif yang berupa sub TT mengandung maksud bahwa NPP mempertanyakan atau menyaksikan P kepada T. Materi yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari artikel ini ialah yang pertama, akses dan partisipasi perempuan untuk menduduki jabatan struktural pada eselon yang sama di lingkungan Pemkot Surakarta lebih rendah dibandingkan laki-laki. Yang kedua, akses, jumlah dan tingkat proporsionalitas perempuan untuk menduduki jabatan struktural ke jenjang eselon yang lebih tinggi semakin kecil. Yang ketiga, tindak tutur yang digunakan oleh NPP yang berlatar belakang budaya Jawa dalam rapat dinas adalah berkecenderungan TT ekspresif dan komisif serta rogatif. Sebaliknya, TT yang paling banyak digunakan oleh NPL dalam rapat dinas adalah TT direktif. Dan yang terakhir, tindak tutur yang digunakan oleh NPP dalam rapat dinas cenderung ekspresif dan komisif sehingga lebih bersifat untuk menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif karena tidak mengacu pada kepentingan N tetapi pada kepentingan T. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.